Baik, perkenalkan nama saya Melisa dengan NPM 33200037. Dalam video kali ini kita akan membahas apa itu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Baik, yang pertama kita akan melihat apa itu penelitian kualitatif. Menurut Creswell tahun 2014, penelitian kualitatif adalah pendekatan yang mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif mempelajari budaya suatu kelompok dan mengidentifikasi bagaimana perkembangan pola perilaku penduduk dari waktu ke waktu. Mengamati perilaku masyarakat dan keterlibatannya dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu elemen kunci dari pengumpulan data. Penelitian kualitatif ini berfokus pada proses pengumpulan data dan bagaimana memberikan makna pada hasilnya. Kekuatan dalam penelitian kualitatif ada pada pemilihan kata-kata dan penggunaan kalimat yang digunakan di dalam laporannya. Bagaimana karakteristik dari penelitian kualitatif? Menurut Creswell tahun 2013 menjelaskan karakteristik penelitian kualitatif antara lain yang pertama, natural setting atau lingkungan alamiah. Data yang didapat oleh para peneliti dikumpulkan secara langsung dari tempat para partisipan mengalami masalah atau isu yang akan diteliti secara alamiah tanpa adanya rekayasa. Yang kedua, researcher as key instrument. Berarti peneliti kualitatif mengumpulkan data sendiri secara langsung dengan wawancara, observasi, atau dokumentasi dengan para partisipan. Walaupun peneliti kualitatif bisa saja membuat sejenis instrumen untuk mengumpulkan data, tetapi yang sebenarnya peneliti itu sendiri yang menjadi satu-satunya instrumen dalam mengumpulkan informasi. Umumnya, para peneliti kualitatif tidak menggunakan kuesioner atau instrumen yang dibuat oleh peneliti lain. Yang ketiga, emergent design atau rancangan yang berkembang. Dalam penelitian kualitatif, proses penelitian selalu berkembang dinamis. Ketika peneliti sudah berada di lapangan dan mulai mengumpulkan data, semua tahapan dalam proses penelitian bisa saja berubah. Hal ini berarti bahwa rencana awal penelitian tidak bisa secara ketat dipatuhi. Yang keempat, multiple of source of data atau beragam sumber data. Dalam mengumpulkan data, para peneliti kualitatif biasanya memilih dari beragam sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, dibanding hanya berfokus pada satu sumber data saja. Selanjutnya, peneliti mempelajari semua data tersebut, memberikan makna, dan mengolahnya menjadi kategori-kategori atau tema-tema yang melintasi semua sumber data. Yang kelima, inductive data analysis atau analisis data induktif. Peneliti kualitatif menganalisis data secara induktif, yaitu membangun pola-pola, kategori-kategori, dan tema-temanya dari bawah ke atas. Proses induktif ini mengilustrasikan usaha peneliti dalam mengolah data secara berulang-ulang dan membangun serangkaian tema yang utuh. Yang keenam, theoretical lens atau perspektif teoritis. Para peneliti kualitatif sering menggunakan sudut pandang tertentu dalam penelitian mereka, seperti konsep kebudayaan, etnografi, perbedaan gender, ras, atau kelas sosial yang muncul dari orientasi teoritis. Yang ketujuh, interpretif atau bersifat penafsiran. Penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretif, yang di dalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus-menerus dengan para partisipan. Dan yang terakhir, ada holistic account atau pandangan menyeluruh. Para peneliti kualitatif harus mampu membuat gambaran kompleks dari suatu masalah atau isu yang diteliti. Untuk itulah peneliti kualitatif harus dapat membuat suatu model visual dari berbagai aspek mengenai proses atau fenomena utama yang diteliti secara menyeluruh. Yang berikut, kenapa harus melakukan penelitian kualitatif? Jika ditinjau dari tujuan penelitiannya, menurut Chasker and Gunaidin tahun 2015 menyatakan bahwa alasan
peneliti menggunakan metode kualitatif adalah untuk memahami bagaimana suatu masyarakat atau individu dalam menerima isu-isu tertentu. Lebih spesifik, Hammarberg, Kirkman, and Delacy tahun 2016 mengungkapkan bahwa alasan menggunakan metode kualitatif adalah untuk, yang pertama, menjawab pertanyaan tentang pengalaman dan perspektif dari sudut pandang partisipan. Yang kedua, menyelidiki tentang kepercayaan, sikap, dan konsep perilaku masyarakat. Yang ketiga, memahami suatu kondisi atau acara dari sudut pandang pribadi. Yang keempat, menganalisis laporan dan dokumen seperti laporan pemerintah, artikel media, situs web, atau buku harian. Data-data ini biasanya tidak dapat dihitung atau diukur dengan menggunakan angka-angka. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak peneliti yang memilih penelitian kualitatif untuk menjawab permasalahan yang tidak mampu dijawab dengan penelitian kuantitatif. Berikut ada desain dan prosedur penelitian kualitatif. Format desain penelitian kualitatif umumnya mengikuti pendekatan penelitian konvensional yang dimulai dengan rumusan ide, pertanyaan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan merumuskan kesimpulan. Menurut Srivastava dan Thomson tahun 2009, penelitian kualitatif bersifat dinamis, artinya selalu terbuka terhadap adanya perubahan, penambahan, dan penggantian selama proses analisis data. Menurut Anderson tahun 2010, ada beberapa macam metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Antara lain yang pertama ada rekaman audio dan transkrip dari wawancara mendalam atau semi terstruktur. Yang kedua, kuesioner wawancara terstruktur, berisi komentar terbuka yang substansial, termasuk sejumlah besar tanggapan terhadap item komentar terbuka. Yang ketiga, rekaman audio dan transkrip dari sesi grup fokus. Yang keempat, catatan lapangan. Yang kelima, rekaman video. Yang keenam, catatan studi kasus. Yang ketujuh, berupa gambar. Yang kedelapan, dokumen. Yang kesembilan, buku harian. Yang kesepuluh, catatan observasi. Yang kesebelas, tekan clipping. Dan yang kedua-belas, berupa foto-foto. Setelah data berhasil dikumpulkan, dianalisis, dan dipahami hingga mendapatkan kesimpulan yang valid, maka data-data tersebut tidak diragukan lagi. Dalam tahap ini, peneliti harus mengetahui dan mengikuti prosedur yang harus dijalani, waspada terhadap penipuan, menjaga kepercayaan, dan mempertahankan anonimitas individu dengan siapa peneliti berinteraksi. Setelah data disusun dan disimpan, kemudian peneliti akan menganalisis data-data tersebut dengan cermat, menyamarkan nama-nama informan, dan berlatih membuat tema dari data tersebut. Selain itu, peneliti juga akan menguji data kualitatif dan bekerja secara induktif dari perspektif khusus ke perspektif umum. Peneliti juga harus sangat mengenali hubungan antar rangkaian aktivitas dari pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan. Berikut ada jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian etnografi. Etnografi berasal dari kata Yunani, ethos yang berarti suku bangsa, dan grapos yang berarti sesuatu yang ditulis. Etnografi adalah ilmu penulisan tentang suku bangsa atau penulisan tentang budaya suatu kelompok. Etnografi sebagai desain penelitian yang berasal dari antropologi dan sosiologi, di mana peneliti mempelajari pola perilaku, bahasa, dan tindakan bersama dari kelompok budaya yang utuh dalam suasana alami selama periode waktu yang lama. Pengumpulan data sering dilakukan melalui observasi dan wawancara. Yang kedua adalah penelitian studi kasus. Studi kasus adalah desain penelitian yang ditemukan di banyak bidang ilmu, terutama bidang ilmu evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis yang mendalam terhadap suatu kasus, program, acara, kegiatan, proses, terhadap satu atau lebih individu. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan para peneliti mengumpulkan informasi terperinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan. Yang ketiga, penelitian fenomenologis. Penelitian fenomenologis adalah desain penelitian yang berasal dari filsafat dan psikologi, di mana peneliti menggambarkan pengalaman hidup individu tentang suatu fenomena seperti yang dijelaskan oleh peserta. Deskripsi ini memuncak pada esensi pengalaman bagi beberapa individu yang semuanya telah mengalami fenomena tersebut.
Desain ini memiliki dasar filosofis yang kuat dan biasanya melibatkan melakukan kegiatan wawancara. Yang keempat, ada penelitian grounded theory. Grounded theory adalah desain penelitian dari sosiologi, di mana peneliti memperoleh teori, proses abstrak umum, tindakan, atau interaksi didasarkan pada pandangan peserta. Proses ini melibatkan penggunaan beberapa tahap pengumpulan data dan penyempurnaan dari keterkaitan kategori informasi. Yang kelima, penelitian naratif. Penelitian naratif adalah desain penelitian di mana peneliti mempelajari kehidupan individu dan meminta satu atau lebih individu untuk memberikan cerita tentang kehidupan mereka. Informasi ini kemudian sering diceritakan kembali atau diubah oleh peneliti ke dalam kronologi naratif. Seringkali pada akhirnya narasi menggabungkan pandangan dari kehidupan partisipan dengan pandangan hidup peneliti dalam narasi kolaboratif. Yang keenam adalah ada penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini penting dan sangat cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada pertanyaan siapa, apa, dan di mana peristiwa atau pengalaman terjadi, dan mendapatkan data langsung dari informan mengenai fenomena yang kurang dipahami. Hasil dari deskriptif kualitatif adalah informasi empiris yang faktual. Yang kedua, ada penelitian kuantitatif. Apa itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat sistematis dan terstruktur dengan tahapan yang jelas dan bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena yang ada. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang diangkat umumnya sangat luas dan bervariasi hingga kompleks. Penelitian kuantitatif berupaya untuk menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan teori yang ada. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif memiliki pola deduktif, yakni berangkat dari teori-teori yang bersifat umum dan kemudian diarahkan ke teori-teori yang bersifat lebih khusus. Dalam penelitian kuantitatif, suatu fenomena dijelaskan dengan menggunakan data numerik. Namun tidak semua fenomena dapat diteliti dengan penelitian kuantitatif, karena sesungguhnya penelitian kuantitatif pada dasarnya memiliki kelebihan dan kelemahan dibandingkan penelitian kualitatif, khususnya dalam mendalami makna suatu fenomena atau gejala sosial. Penggunaan penelitian kuantitatif tergantung pada apa yang terdapat dalam penelitian, atau biasa dikenal dengan pertanyaan penelitian atau research question. Dalam hal ini terdapat setidaknya 4 model pertanyaan penelitian yang dapat ditemukan jawabannya dengan penelitian kuantitatif. Bagaimana dengan metode penelitian kuantitatif? Dalam penelitian kuantitatif terdapat 2 macam desain penelitian, yaitu desain eksperimental dan desain non-eksperimental. Yang pertama, desain eksperimental. Dasar dari desain eksperimental adalah percobaan, yang dapat diartikan sebagai eksperimen dalam kondisi terkendali yang dibuat untuk menunjukkan kebenaran yang diketahui atau menguji validitas suatu hipotesis. Saat melakukan percobaan, peneliti akan mengendalikan lingkungannya dan hanya berkonsentrasi pada variabel-variabel yang ingin diteliti. Penelitian eksperimental adalah salah satu penelitian yang memiliki prosedur, yakni ada satu atau lebih variabel yang dapat dimanipulasi dengan anggapan semua faktor dianggap tetap. Yang kedua, ada desain kuasi eksperimental. Dalam penelitian kuasi eksperimental, subjek digunakan secara keseluruhan dari suatu kelompok yang utuh yang kemudian diberikan perlakuan. Perbedaan antara eksperimental dan kuasi eksperimental terdapat pada alokasi atau pemilihan subjek dalam suatu kelompok. Dalam desain eksperimental, subjek dialokasikan ke dalam grup secara acak dengan tujuan untuk menghindari bias atau galet. Sedangkan dalam desain kuasi eksperimental berusaha mengalokasikan kelompok kontrol yang mirip dengan desain eksperimental. Kelompok kontrol pada desain kuasi eksperimental sering disebut dengan kontrol perbandingan, karena bukan merupakan kelompok kontrol yang murni. Yang ketiga, ada desain non-eksperimental. Desain non-eksperimental adalah penelitian survei, penelitian histokiral, dan observasi. Namun pada bagian ini akan dibahas metode penelitian survei yang merupakan metode paling umum kita temukan pada penelitian ilmu sosial.
Metode penelitian survei merupakan salah satu metode dalam desain non-eksperimental yang memanfaatkan kuesioner untuk mengumpulkan data sebagai instrumen yang utama. Desain penelitian survei cukup fleksibel, sederhana, dan prosesnya relatif cepat. Dalam penelitian survei, peneliti seringkali membuat kesalahan pada tahap analisa data, di mana peneliti lupa bahwa temuan survei yang diperoleh dari hasil distribusi kuesioner adalah berupa kumpulan persepsi atau pandangan individu tentang sesuatu, bukanlah merupakan substansi tentang sesuatu hal. Walaupun peneliti melakukan analisa data dengan teknik statistik yang kompleks, seperti analisa regresi atau korelasi. Oleh karena itu, interpretasi terhadap temuan survei menjadi lebih penting daripada sekedar hasil perhitungan statistik. Yang berikut perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif adalah untuk memahami realitas yang kompleks, yaitu ketika data faktual diperlukan, ketika informasi umum atau probabilitas dicari, pendapat, sikap, preferensi atau kepercayaan, ketika variabel bisa diisolasi dan didefinisikan secara jelas, serta tidak ambigu. Sedangkan penelitian kuantitatif berusaha untuk mendapatkan pengukuran yang akurat dan dapat diandalkan dengan menggunakan analisis statistik. Kedua metodologi ini menawarkan serangkaian metode, potensi, dan keterbatasan yang harus dieksplorasi dan diketahui oleh para peneliti. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk dapat memahami dan menafsirkan interaksi sosial, sementara penelitian kuantitatif berkaitan dengan pengujian hipotesis, melihat sebab akibat, serta membuat prediksi. Sekian video presentasi dari saya mengenai penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.